Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Ayo sama-sama yang keras suaranya. Subhan. Sini. Wallahu akbar wala haula lagi semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula illa billahil. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Sama-sama lebih keras lagi. Sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Lagi semuanya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, alaika salawatullah. Lagi ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, alaika salawatullah. Satu kali lagi semuanya. Sallallahu.
alaihi wasallam. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum Ahilman mulai tausiahnya, kita doa dulu. Boleh apa boleh? Kita baca doanya, AA satu kali, jamaah satu kali. Siap? Ya. Angkat kedua telapak tangan, ikuti doanya yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, berkahi majelis kami dalam ridho-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka nanti seperti ini lagi Engkau kumpulkan kami di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir rame, tapi jawaban salamnya kayak banyak masalah kelihatannya. Ahilman ulangi salamnya, boleh apa boleh? Mungkin biar semangat harus pakai pantun, boleh? Tolong dibantu cakepnya. Siap? Bisa? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dibeli di pasar buah. Yang jawab salamnya semangat, didoakan hidupnya makin berkah. Satu lagi pantunnya, boleh? Kurang ikhlas tadi jawabannya ya. Coba, Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dikasih sama tetangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan semuanya masuk surga.
Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib. Kita ulangi, lebih semangat jawabannya, lebih keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus komunitas orang tua asuh Balikpapan atau kita singkat dengan OTAB. Kita doakan mudah-mudahan komunitas ini makin berkah, amin. Mudah-mudahan komunitas ini makin maju, amin. Mudah-mudahan Allah jaga dalam kebaikan, amin. Dan mudah-mudahan terus istiqomah dengan kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Al-Fatihah khusus untuk komunitas yang jadi wasilah Ahilman datang ke Balikpapan hari ini. Untuk komunitas OTAB semoga dimudahkan, diberkahkan. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Islamic Center Balikpapan, para alim, para ulama, para ustadz, para guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang tinggi tadi sebut saya gelar, yang rendah tadi sebut saya nama. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan guru-guru kita semua panjang umurnya. Mudah-mudahan semua guru-guru kita istiqomah dalam dakwahnya. Dan mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah, ayah, bunda, seluruh masyarakat Balikpapan. Apa kabar semuanya? Sehat? Dari jawabannya kayak banyak cicilan ini ya. Coba kalau AA tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Lebih keras, apa kabar semuanya? Sehat badan kita? Sehat keluarga kita? Sehat dompet kita? Yang terakhir agak lain suaranya. Saya nggak tahu apa yang sedang dirasakan. Ada yang hari ini punya hutang di sini, ada? Ada yang punya hutang? Mau lunas hutangnya? Bayar. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang siang ini datang masih sendiri, ada? Yang belum punya pasangan ada?
Yang masih jomblo ada? Yang mana orangnya? Baik. Mau Ahilman doain mau? Tolong aminkan, ya Allah, yang belum ada jodoh segera ketemu jodohnya. Yang belum ada pasangan segera ketemu pasangannya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, cakep wajahnya, banyak duitnya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, nungguin warisan ini kelihatannya nih. Ya Allah, ada yang belum haji umroh di sini ada? Yang belum haji umroh ada? Mau haji umroh? Mau tahu caranya? Daftar. Mudah-mudahan yang belum haji umroh bisa berangkat haji umroh. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, senang sekali siang ini untuk pertama kalinya Ahilman ceramah terbuka di Balikpapan. Biasanya kami kurang lebih sudah 4 kali ke Balikpapan. Yang pertama undangan dari Pertamina Balikpapan, kemudian yang kedua kemarin di kediamannya Pak Gubernur Kalimantan Timur, kemudian yang ketiga di Balikpapan lagi, yang keempat kami pernah ke Kutai Timur kalau tidak salah, ke Sangatta, dan hari ini yang kelima di Balikpapan. Lebih spesial karena AA bisa ceramah di depan masyarakat umum. Masya Allah, senang banget ketemu dengan semuanya. Senang gak ketemu Ahilman? Senang aja, senang banget. Yo jujur, senang gak ketemu Ahilman? Sok, siapa yang baru pertama kali lihat Ustadz Hilman secara langsung? Oh, Bapak pernah lihat saya ya? Oh iya, iya. Bapak pernah lihat saya ya. Oke, ulangi, siapa yang pernah lihat AA secara langsung? Baru sekarang. Oke. Pernah lihat AA di TV? Pernah. Di YouTube ada. Di TikTok banyak. Ada. Sekarang ketemu aslinya. Lebih cakep videonya atau aslinya? Jangan ada dusta di antara kita. Penting saya tanyakan ini karena setelah saya survei, hampir semua orang menjawab AA aslinya lebih cakep daripada di TV. Jadi saya udah biasa dibilang begitu. Alhamdulillah, seneng, alhamdulillah. Walaupun Ahilman baru mendarat jam 12:30 barusan, dan nanti harus terbang lagi jam 6 karena setiap hari ada syuting di Jakarta, jadi harus kembali. Jam 6 harus pulang. Berarti hari ini ceramah AA mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya ya. Jadi kira-kira Ahilman ceramah sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Sekarang jam 1:30. Berarti AA, oh 2:30 ya. AA ceramah sampai jam berapa? Jam 5. Berarti AA ceramah 2,5 jam. Udah berapa banyak ustadz yang mati di sini? Disuruh ceramah 2,5 jam coba. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi komunitas Otab terima kasih untuk hari ini. Senang bisa ketemu semuanya. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama. Judulnya adalah menguatkan niat, meneguhkan langkah dalam kebaikan. Ahilman di awal mau mulai dengan pertanyaan. Boleh apa boleh? Siapa
di antara kita yang setelah acara ini hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Nah, ulangi. Ini yang bapak-bapak kayak ada masalah gitu loh. Diem dari tadi teh. Coba ulangi ya, lebih semangat ya. Siapa yang setelah acara ini hidupnya ingin lebih baik? Oke. Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Siapa yang setelah acara ini hidupnya ingin lebih baik? Siapa yang setelah acara ini hidupnya ingin lebih bahagia? Ingin lebih berkah hidupnya? Lebih tenang hatinya? Lebih banyak rezekinya? Pengen ganti suaminya? Gak ada. Semua orang pasti hidupnya ingin lebih baik. Iya apa iya? Sekarang Ahilman tanya lagi. Apa yang membuat hidup kita akan lebih bahagia? Apa? Bersyukur. Terus apa lagi? Ikhlas. Terus apa lagi? Oke. Ahilman jawab ya. Kata orang, saya tuh akan lebih bahagia kalau punya banyak uang. Iya apa iya? Ada nggak yang jawabannya begitu? Oke. Ada sebagian orang bilang, Ahilman, saya tuh akan lebih bahagia kalau punya banyak uang. Sekarang jawab lagi, sekaligus tanya, apakah punya banyak uang itu pasti bahagia? Ulangi ya. Apakah punya banyak uang itu pasti bahagia atau belum tentu? Pasti bahagia atau belum tentu? Oke, ayo kita buktikan. Ada nggak orang kaya yang gelisah? Ada nggak orang kaya yang stres? Ada nggak orang kaya yang frustasi? Mohon maaf, ada nggak orang kaya korupsi? Biasa aja, nggak usah marah begitu. Ada nggak orang kaya yang bunuh diri? Oke, sekarang jawab. Ada nggak orang miskin yang stres? Ada nggak? Ada nggak orang miskin yang frustasi? Kira-kira yang banyakkan stres frustasi orang kaya apa orang miskin? Izin ya, Ahilman jawab. Yang banyak stres dan frustasi itu orang yang tidak bahagia, betul? Terus pertanyaannya, di mana letak kebahagiaan itu? Kalau ada yang bilang, saya akan bahagia kalau punya uang banyak, faktanya ada orang kaya yang tidak bahagia, betul? Ada yang bilang, saya akan bahagia kalau punya pangkat jabatan, faktanya banyak orang yang sudah punya pangkat jabatan tapi masih mengambil harta yang haram, betul? Ada yang bilang, saya tuh akan bahagia kalau punya pasangan yang cakep. Mohon maaf, yang tahu, catat ya, punten mohon maaf, yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati, betul? Makanya tetangga saya pernah bilang gini, nggak apa-apa suami saya mah biasa-biasa aja, yang penting suka ngasih nggak apa-apa suami saya mah nggak punya pangkat jabatan, yang penting ngertiin duit. Nggak apa-apa suami saya mah pergi kemana-mana, yang penting nitipin Jadi pentingan suami apa duit?
Pusing jawabannya, duit lagi, duit lagi. Kan sudah AA sampaikan tadi. Terus Ahilman, kalau harta tidak menjamin kebahagiaan, kalau pangkat jabatan tidak menjamin kebahagiaan, kalau pasangan tidak menjamin kebahagiaan, lantas pertanyaannya, di mana letak kebahagiaan itu? Maka Ahilman akan jawab, izin ya, letak kebahagiaan itu terletak di hati yang tenang. Betul apa betul? Ulangi ya, letak kebahagiaan itu terdapat di hati yang tenang. Sekarang pertanyaannya, yang hadir siang ini mau nggak hatinya tenang? Sok pilih yang mana, kaya gelisah atau miskin tenang? Yang mana? Ulangi, pilih yang mana, kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya? Tidak ada pilihan itu ya, tapi nggak apa-apalah. Ayo, khusus untuk akhwat perempuan, tolong pilih, punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Pilih yang mana? Ganteng? Tidak ada pilihan itu ya. Semua orang jawabannya sama, pengennya kaya tenang, betul? Mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Sebentar. Kaya, tenang, mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Yes, yang paling penting tenangnya, betul? Karena yang kaya belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti tenang. Kenapa jadi kaya? Yang kaya belum tentu tenang, yang tenang pasti tenang. So, Ahilman, pertanyaannya, siapa yang ngasih hati tenang itu? Allah. Jawab, siapa yang ngasih tenang itu? Hati yang tenang terletak di hati seseorang yang dekat dengan Allah. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan ingat Allah, hanya dengan dekat dengan Allah, tatmainnul qulub, hatimu akan menjadi tenang. Betul? Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa hatiku nggak tenang? Kenapa hidupku tidak bahagia? Kenapa ya? Kok masalah seakan-akan nggak ada hentinya? Tolong dicek. Mungkin ada jarakmu yang sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sayang, di hati cukup Allah, bukan yang lain. Betul? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lebih keras, hasbi rabbi jalallah ma
khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jawab yang keras. Siapa yang menciptakan kita? Lebih keras. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menggenggam hidup kita? Siapa yang mengatur rezeki kita? Kemana tujuan hidup kita? Allah. Kalau ada pertanyaan, Ahilman, kenapa hidup kami terasa berat? Kenapa dalam berbuat baik, dalam melangkah, seringkali kami merasa apa yang kami lakukan, mohon maaf, boleh jadi ada jarakmu yang sedang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, tema kita hari ini menguatkan niat, meneguhkan langkah dalam kebaikan. Apa ya yang harus kita miliki agar hati kami lebih tenang, hidup kami lebih bahagia, dan saat kami berbuat baik kami bisa mendapatkan banyak kebaikan. Tolong catat ya. Papan mau ngasih oleh-oleh, mau apa mau? Ada 3 I. Ada berapa? Ada 3 I yang harus kita miliki agar hati lebih tenang, hidup lebih bahagia, dan saat kita berbuat kebaikan, insya Allah kita bisa lebih istiqomah dalam kebaikan. Ada berapa? 3 apa? 3 I. I yang pertama, sepulang dari sini tolong tingkatkan iman. Apa? I-nya apa? Iman. Ulangi, I-nya apa? Lebih keras. Teman-teman sayang, ada yang tidak boleh hilang di hati kita. Apa itu? Iman. Mohon maaf, iman itu kunci. Iman itu sumber kebaikan. Hari ini teman-teman datang jauh-jauh, panas-panas, siang-siang, pengen ngaji, pengen ketemu Ahilman. Kalau nggak pakai iman, nggak mungkin kita bisa ketemu. Iya apa iya? Teman-teman nggak mungkin bisa duduk betah dengerin ceramah kalau nggak pakai iman. Nggak mungkin kita hadir di sini, betul? AA mohon maaf, kalau cuman mau ketemu AA di TV tiap hari ada, betul? Di TikTok banyak, di Instagram banyak. AA jangan kegeeran, kami kesini bukan semata-mata ingin ketemu AA, tapi kami ngumpul di sini karena panggilan hati, ada iman di hati kita, betul? Jawab yang keras, siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Allah. Maka ingat, orang beriman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran ayat 139. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu. Jangan putus asa, jangan terjatuh, jangan rapuh, jangan sedih. Kenapa? Antumul a'launa, engkau itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Iya apa iya? Maka iman kunci. Sekarang pertanyaannya, apa ciri orang beriman? Sederhana saja, 2. 1, dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Ulangi, dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Lebih keras, dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Tolong jawab yang keras, jamaah yang hadir di sini. Kita kalau dikasih nikmat
lebih banyak bersyukurnya atau mengeluhnya? Jangan bohong. Agak berat jawabannya itu. Jawab yang keras. Kita ketika dikasih sabar, dikasih ujian, lebih banyak sabarnya atau lebih. Yang pertama, orang beriman itu dikasih nikmat syukur. Teman-teman sayang, demi Allah, nikmat Allah itu sangat luas, betul nggak? Nikmat Allah dikit apa banyak? Kecil apa besar? Mohon maaf ya, nikmat Allah itu banyak. Syukur kita. Catat status hari Minggu itu. Nikmat Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita, betul? Nikmat Allah itu luas, yang sempit hati kita. Ada yang nanya, biasanya apa ya yang membuat kita kurang bersyukur? Mohon maaf, satu biasanya, karena suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul apa betul? Padahal hidup kita dengan orang lain sama atau beda? Beda. Nggak usah jauh-jauh. Suami bunda dengan AA sama atau beda? Lebih cakep suami bunda atau AA? Sebentar. Suami bunda dengan AA sama atau beda? Beda. Lebih cakep suami bunda atau AA? Yang jawab lebih cakep AA istighfar. Karena suami bunda sama AA lebih cakep suami bunda. Iya apa iya? Kenapa ya A lebih cakep suami bunda? Iya, karena yang mau sama bunda hanya suami bunda. Bilang kok cakep amat? Sorry ye, mohon maaf, sudah ada yang punya, betul nggak? Kadang dalam hidup itu kita seringkali melihat kebahagiaan orang untuk kebahagiaan kita, betul nggak? Padahal bahagia di orang belum tentu bahagia di kita. Dan faktanya sesuatu itu kadang lebih indah sebelum kita miliki daripada setelah kita miliki. Betul? Sok izin teman-teman jalan-jalan ke mall. Di Balikpapan ada mall apa namanya? Apa? BSB. Apa tuh? Balikpapan Super Blok. Teman-teman jalan-jalan ke BSB. Sebut saja ada tas bagus, pengen nggak? Oke, dengan izin Allah itu tasnya kebeli. Tas lebih indah setelah kebeli apa sebelum kebeli? Betul? Waktu sebelum kebeli, ya Allah pengen banget. Pas udah kebeli, biasa aja nggak? Biasa aja. Ada biasa-biasa aja. Kenapa suami bunda biasa-biasa aja? Karena sudah bukan dibeli, dimiliki. Dibeli. Karena sudah dimiliki, iya enggak? Sama, kenapa AA rasanya spesial? Karena AA bukan belum dimiliki, tidak akan dimiliki. Tidak akan dibeli. Banyak orang tidak bahagia. Kenapa? Sering mengukur kakinya dengan ukuran sepatu orang lain.
Padahal masing-masing kaki ukurannya sama atau beda. So, jangan suka membandingkan hidupmu dengan orang lain. Belajar bersyukur, ciri orang beriman. Iya apa iya? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri apa yang ada adalah anugerah, tetap jalani melakukan. Orang kalau bersyukur hatinya tenang, tapi kalau orang kurang syukur hatinya kotor. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, dia yang ketabrak karena liatin mobil tetangga terus. Tetangga masang parabola, dia minum Paramex, sakit kepala. Tetangga beli iPhone 16 Pro Max, dia minum Promah, sakit. Nanti ada penyakit namanya SMS. Apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Ulangi, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Maka mohon maaf, yang di hatinya ada iri dengki, yang di hatinya ada dendam, yang di hatinya ada benci, yang di hatinya mohon maaf ingin melihat orang lain terjatuh, cek, mungkin ada imanmu kepada Allah yang dipertanyakan. Orang beriman lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Catat status hari Senin. Orang beriman lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Di mata dia semua orang ciptaan siapa? Syukur. Ibu sayang, ketika lihat suami, tidak ada laki-laki yang lebih ganteng untukku kecuali siapa? Jawab. Lihat suami, tidak ada laki-laki yang lebih ganteng untukku kecuali. Kok AA sih? Suami kenapa jadi AA? Bapak juga sama Pak. Di luar sana ada perempuan yang lebih cantik, tapi mohon maaf, untukku hanya istriku yang paling. Makanya mohon maaf Bapak, kalau masih berpaling dengan yang lain, dipertanyakan imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kayak ada dendam gitu. Maka sibuknya, catat ini, sibuknya orang beriman bersyukur. Suami yang bersyukur, satu gampang caranya. Tahu nggak apa? Suami yang bersyukur, salah satunya suami yang tidak pelit sama istrinya. Suami yang bersyukur, suami yang tidak pelit kepada siapa? Dan istri yang bersyukur adalah istri yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Maka pada akhirnya melihat pasangan sebagai amal soleh di hadapan Allah. Betul? Dikasih nikmat, pasangan senang, lihat siapapun dan apapun senang. Kenapa? Ada iman di hatinya. Sampai nanti yang kedua, dikasih ujian, sabar. Dikasih ujian, sabar. Mohon maaf ya,
hadir lantai 1, lantai 2 di luar. Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Wajah apa ini teh? Iya, ini wajah banyak masalah kelihatan. Jangan orang hidup pasti punya apa? Masalah, betul nggak? Gimana ya? Biar hidup nggak ada masalah, gampang. Nggak usah hidup. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah, pasti diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul azizul. Yang satu rohim, yang hakim. Kumaha sih ieu teh? Jadi yang bener apa? Rohim Ghafurul-Azim. Ini surat apa nih? Surat apa? Al-Muluk. Barang siapa yang tidak pernah terlewat baca surat Al-Muluk sebelum tidur di malam hari, maka Allah akan bebaskan dia dari siksa kubur. Suka baca enggak? Wa huwal azizul rohim lagi. Ghafur. Astagfirullahaladzim. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Betul? Sebagai apa itu sebagai ujian. Sebagai apa? Hidup ini. Jawab yang keras. Tempatnya apa? Ujian. Sehat, ujian sakit. Ujian, jawab ujian. Sehat, ujian sakit, ujian kaya, ujian miskin, ujian punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, cantik, punya istri yang cerewet, punya istri yang sering belanja online, punya istri yang suka mengeluh. Ada di sini Pak. Yang mana orangnya Pak ini Pak? Ustadz, apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat bukan ujiannya. Boleh nggak jalan-jalan? Kok kayaknya coba dibuka sedikit ya, biar kelihatan ya. Ya, nanti kesini nanti. Nah, boleh nggak jalan-jalan? Nah, ini langsung di zoom sini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh jalan-jalan ya. Oh, masya Allah. Sini, oke, sini boleh. Ya. Udah. Lanjut nggak ceramahnya? Lanjut ceramahnya? Oke, alhamdulillah. Sini ya, jalan-jalan ya. Sampai mana tadi lupa lagi itu jadinya. Ya, izin, masya Allah, izin nyapa sedikit ya. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ya. Udah. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Oh, belum ya? Masih ada waktu masih? Masih ada waktu? Belum? Masih ada waktu. Lanjut ya.
biar ngajinya dapat lagi. Ulangi. Tadi ya, ulangi. Tadi apa tadi tuh? Ujian, betul. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah akan bertanya ujiannya? Tidak. Yang Allah akan tanya, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik sikap dan amalnya. Betul? Jawab sekarang. Orang ikut ujian di sekolah, hasilnya tidak lulus. Yang salah soalnya atau jawabannya? Ulangi ya. Orang ikut ujian di sekolah, hasilnya tidak lulus. Yang salah soalnya atau jawabannya? Yang salah pasti jawabannya, betul? Sekarang orang dalam hidup dapat masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Catat ya, bagi orang beriman tidak ada masalah dengan masalah. Karena bagi orang beriman masalah itu singkatan. Masalah, masa Selasa. Masa mengenal Allah. Jujur sama AA, biasanya kalau lagi punya masalah lebih dekat nggak sama Allah? Iya, luar biasa. Kalau lagi ada masalah sujudnya lebih lama, betul? Doanya lebih panjang, betul? Bahkan bisa nangis ketika doa, betul? Bahkan yang hebat belum azan udah sholat, udah siap-siap maksudnya. Ahilman, ujian tuh pasti ada. AA lihat yang hadir di sini, AA setelah diizinkan Allah punya program kajian hati di Trans TV, kemudian kami juga ada program menata hati keliling Indonesia. Banyak orang yang bercerita sama Ahilman. Saya menyimpulkan tidak ada orang yang baik-baik saja, sedang bergelut dengan ujian masing-masing. Setuju nggak? Mohon maaf, ada yang diuji dengan pasangannya, ada? Pasangannya baik, diuji sama mertuanya, ada? Ada di sini. Yang mana orangnya itu? Pasangan baik, mertua baik, diuji sama iparnya, ada? Sampai ada film, ipar adalah pasangan baik, mertua baik, ipar baik, mohon maaf, diuji sama anak-anaknya, ada? Semua keluarga baik, diuji sama bestinya. Ada nggak teman yang suka gibahin kita? Ada nggak teman yang suka gosipin kita? Ada nggak teman yang suka julid? Yang suka minjem duit? Yang ditagih sulit? Ada? Yang mana orangnya? Tidak ada yang hidupnya baik-baik saja, betul? Rumah tangga, izin, yang sudah berumah tangga diuji tidak? Wajar, rumah tangga itu rumit. Status hari Rabu itu. Sok izin, dalam Quran ada 4 tipologi rumah tangga. Ada berapa? Ada 4. Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada? Rumah tangga siapa? Nabi Nuh tidak baik, istrinya baik. Ada? Rumah tangga siapa? Fir'aun, siapa istrinya? Masa Ibu Aun? Istrinya itu Asia namanya. Siapa namanya? Asia. Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab, siapa istrinya?
Masa Ibu Lahab? Istrinya itu Ummu Jamil. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada? Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tolong jawab, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik, diuji tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, diuji tidak? Suami ibu Nabi bukan? Terus ibu baik banget enggak? Ulangi ya, suami ibu Nabi bukan? Terus ibu baik banget enggak? Enggak kan? Enggak kan? Jawab, Pak, tolong jawab. Istri bapak pernah ngeluh sama bapak? Jawab Pak, pernah ngeluh sama bapak? Pernah cemberut sama bapak? Pernah belanja online tanpa izin bapak? Pernah Pak? Lihat wajah-wajah menderita di sini Pak. Mohon maaf, suami kita bukan nabi, betul nggak? Kita juga nggak baik-baik banget kan? Makanya kalau ada yang nanya, gimana biar suami aku? Biar suami aku. Kesel. Mohon maaf, ibu sayang, jangan pernah mencari yang sempurna di rumah tangga. Sampai kapanpun, engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Makanya Pak, mohon maaf Pak, istri tidak sempurna, Bu mohon maaf, suami tidak sempurna, tapi saya belajar sabar di rumah tangga. Sekali seumur, sekali seumur, cukup satu kali. Untuk selamanya, seia sekata. Untuk apa harta? Udah. Jadi nyanyi. Sabar, tuh 2, 3. Tidak ada yang sempurna. Setuju? Pak, belajar sabar sama istri. Tidak boleh ada KDRT di rumah tangga. Rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak akan pernah mengundang malaikat rahmat ke rumah tersebut. Setuju? Ibu sabar dengan suami. Kok agak tertekan gini jawabannya ini? Sabar. Tapi kan berat sekali hidup aku suami aku ya kan suami kamu kan? Kenapa bawa gitu loh? Suami aku Ibu sayang, ayah sayang, belajar ya untuk mencintai dengan iman. Apa? Iman. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Kelebihan pasangan buat nambahin pahala, kekurangan pasangan buat ngurangin dosa. Hidup ini gak lama di dunia. Lihat ini wajahnya, selain wajah banyak masalah, ini juga wajah camat kelihatannya. Apa itu camat? Calon mati. Mati pasti tidak? Pasti. Lihat ini wajahnya, Masya Allah, mirip semua. Ini calon mati. Cuman nggak tahu aja waktunya. Bisa jadi bapak ibu duluan, belakangan. Atau dibalik, nya belakangan, bapak ibunya.
Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di atas, yang di tengah, yang di depan, yang di samping. AA Hilman, kalau AA jangan mati atau wafat gitu loh. Kita akan wafat, iya, nggak lama kok. Maka ada doa yang Nabi ajarkan. Ini doanya bagus sekali. Boleh kita baca? Sok, angkat kedua telapak tangan. Kita baca ya, AA sekali, jamaah sekali. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Lebih keras, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman dan wafatkan kami dengan iman. Amin. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Iman. Cirinya dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Tenang, badai pasti berlalu, hujan pasti banjir. Kok jadi banjir sih? Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti. Betul? Ayo teman-teman Otab, niat kita, langkah kita gak akan jadi apa-apa kalau gak pakai iman. Betul? Tapi niat kita, langkah kita akan makin kuat kalau pakai apa? Iman. Maka kunci yang pertama I-nya adalah iman. I yang kedua, kalau hati mau tenang, mau bahagia, I-nya adalah ikhlas. Tuh 2, 3. Lebih keras. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu bening, bersih. Tidak ada yang dia lakukan kecuali semuanya karena siapa? Allah. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari Kamis. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tolong jawab yang keras. Apakah mungkin kita menyenangkan semua orang? Apakah mungkin kita membahagiakan semua orang? Teman-teman sayang, catat ya. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Faktanya tidak sedikit orang yang sudah berbuat baik tapi tidak dihargai oleh orang lain. Betul? Mohon maaf, tidak sedikit istri sudah jadi istri yang baik tapi kadang suami gak pernah mengerti perasaan kita. Betul? Ada yang begitu? Yang mana orangnya yang di sini ada? Begitu sebaliknya, ayah, suami, kita memberi nafkah sama istri bukan agar istri memuji kita. Karena faktanya banyak suami yang sudah memberi kepada istri, tapi istri tak pandai bersyukur kepada suaminya. Jadi kita berbuat baik bukan karena manusia, tapi berbuat baik karena siapa? Allah. Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlas. Itulah ikhlas. Betul? Namanya surat apa?
Al-Ikhlas. Apakah ada kata-kata ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allah hus-somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Belajar ikhlas. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Jumat. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kita tidak akan bisa lepas dari penilaian manusia. Betul? Pasti ada aja yang gak suka sama kita. Pasti ada aja orang yang ingin melihat kita terjatuh dalam hidup. Betul? Satu kali ada kisah Luqmanul Hakim sedang berjalan dengan anaknya. Luqman naik himar. Himar itu kecil, lebih kecil daripada keledai. Ketika himar dinaiki oleh dua orang, ada yang komen gak? Ada. Apa komennya? Kasihan ya, himar kecil ditunggangi sama dua orang. Kata Luqman, nah kamu naik, bapak yang turun. Ada yang komen gak? Apa komennya? Anak durhaka, anaknya naik, bapaknya malah turun. Kata Luqman, nak gantian, bapak naik, kamu turun. Ada yang komen? Apa komennya? Bapak gak punya hati, anaknya suruh turun, bapaknya malah naik. Kata Luqman, nak turun dua-duanya. Ada yang komen gak? Apa komennya? Orang gila, punya himar bukannya ditunggangi malah dituntun. So it's alive. Apa? It's alive. Apa? Ulangi. Lebih keras. It's alive. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Artinya itulah hidup. Betul enggak? Ada yang berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya. Teman-teman, ayah bunda jamaah, belajar ikhlas. Dari Allah, karena Allah, untuk Allah, lagi-lagi Allah. Ulangi. Dari, karena, untuk, lagi-lagi Allah. Ulangi. Dari, karena, untuk, lagi-lagi Allah. Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Status hari Sabtu. Betul? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Manusia itu datang sebentar tapi membuat luka hati semakin besar. Manusia itu datang sesaat tapi membuat luka hati semakin berat. Setuju? Gak usah berharap ke manusia. Sakit. Berharap A jadinya B. Maunya begini jadinya begitu. Aku anggap dia jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Aku anggap dia takdir, ternyata hanya hadir. Aku anggap dia jadi kasih, ternyata hanya kisah. Aku anggap dia tulang punggung, ternyata tulang lunak. Sakit. Udahlah, gak usah berharap ke manusia. Betul? Sok jawab. Di sini ada yang pernah patah hati dengan manusia? Ada yang bilang, aku disakiti sama dia. Shh. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Aku setelah pisah sama dia jadi gak bisa makan apa-apa. Kenapa? Hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya.
Lihat nasi, inget dia. Lihat ayam goreng, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Terus saya tanya, ada apa dengan kobokan? Ya wajahnya keruh kayak kobokan. Setelah aku pisah sama dia, aku jadi gak bisa tahu arah jalan pulang. Kenapa? Iya, semua sudut kota Balikpapan ada wajah dia. Terus saya tanya, emang dia tuh siapa? Caleg. Udahlah, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Setuju? Makanya jauh-jauh dari Jakarta datang hari ini bawa oleh-oleh, mau nggak? Nih, saya baru menerbitkan buku. Ini hanya dijual di acara menata hati biasanya, tapi khusus untuk orang Balikpapan saya bawa ke sini. Judulnya Saat Hidup Terasa Berat. Mau nggak? Rahasia agar keluar dari kesulitan hidup. Dilengkapi dengan doa-doa pilihan. Banyak orang yang curhat, yang cerita sama yang rumah tangganya berat, yang keluarganya berat, yang perasaan hatinya sedang berat. Yang badannya berat, oh nggak ada di sini, nggak ada ya. Yang urusan hatinya berat, hutang piutang yang berat, rumah tangga yang berat. Mau nggak bukunya? Yang mau bukunya nanti hubungi Mbak Asti ya, ketua komunitas Otab ya. Bukunya gratis, tinggal diganti uang cetaknya aja. Iya kan? Tinggal diganti apa? Uang cetaknya aja. Ini hardcover, dikasih bonus ada fotonya AA juga. Jadi kalau agak lagi galau lihat foto AA aja. Insya Allah agak. Termasuk yang kita bahas hari ini, gimana caranya nguatin iman, gimana caranya nguatin ikhlas. Insya Allah AA bawa di sini dan doa pilihan. Ahilman, kita baru bahas 2 I. I yang pertama apa tadi? Iman. I yang kedua ikhlas. Ahilman, gimana caranya biar iman kita meningkat? Gimana caranya biar kita belajar ikhlas? Dan I yang ketiga ada yang namanya ilmu. Apa I yang ketiga? Melangkahkan kebaikan harus pakai niat yang baik, harus pakai ilmu. Gimana caranya agar iman meningkat? Gimana caranya agar ikhlasnya kuat? Dan gimana caranya agar ilmunya bertambah? Kabar baiknya, insya Allah hari Jumat tanggal 27 Juni Ahilman akan hadir di Samarinda. Silahkan, kita akan bahas lebih dalam gimana caranya meningkatkan iman, gimana caranya belajar ikhlas. Apa yang hari ini kita sampaikan ini pengantarnya, insya Allah lebih dalamnya. Sekaligus kita bahas bukunya AA nanti tanggal berapa? 27 Juni di mana? Di Samarinda. Mau ketemu lagi apa enggak? Mau? Yang mau ketemu lagi, mau belajar lagi, semoga kita semua panjang umur, sehat selalu. Di akhir Ahilman ingin menguatkan kita semua. Pengen doa, mau atau tidak? Oke. Tapi sebelum doa, ada satu amalan yang akan membuat doa kita lebih diijabah. Mau atau tidak? Kata Nabi, undanglah doamu dengan infak dan sedekah. Mudah-mudahan yang infak sedekah Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kabulkan doa-doanya. Nanti di akhir kita akan doa muhasabah. Insya Allah semoga apa yang teman-teman infakkan Allah ganti dengan pahala yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan disiapkan, ada pasukannya? Ya, silakan kepada tim Sunduk untuk bersiap-siap menjalankan kantong sedekahnya. Silakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika,
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi salam alaika. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi alaika subhanallah walham wala wallahu akbar. Lebih keras. Subhan wallahu akbar. Subhan walham wala wallahu akbar. Subhan subhan walham wala wallahu akbar. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nurmu sallallahu la ilaha illallah. Hasbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la
illallah. Amin ya rabbal alamin. Yang berinfak bersedekah, jazakumul khair. Semoga Allah balas dengan balasan terbaiknya. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? AA masih boleh ke Balikpapan lagi atau tidak? Masih mau dengerin ceramah kita masih? Insya Allah. Mohon maaf siang ini tidak ada sesi tanya jawab. Insya Allah nanti tanggal 27 Juni semoga ada waktu kita bisa ketemu lagi dan kita bisa belajar lagi. Siap? Terakhir angkat kedua telapak tangan. Izinkan Ahilman berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa meneteskan air mata, silahkan. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita Allah kabulkan. Allah mencintai seorang hamba yang berdoa dengan khusyuk, dengan yakin sampai dia meneteskan air matanya. Angkat kedua telapak tangan. Aminkan dalam hati masing-masing. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Aminkan dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami menuju masjid ini, setiap langkah kami menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika ujian yang kami terima, musibah yang menghampiri kami, masalah yang sedang kami hadapi, semua itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, siang ini kami mohon, ampuni semua dosa-dosa kami. Istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang tidak baik. Ya Allah,
Ampuni lisan kami jika pernah berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, ghibah, istighfar. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami. Istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni perut kami jika di perut ini pernah ada harta haram yang kami makan. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Istighfar. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, jamaah, kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama ibu, hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajahnya. Lihat wajahnya. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah melukai hati ibu kami. Istighfar. Ayah, bapak, hadirkan ayah kita. Ya Allah, maafkan kami jika pernah bertengkar dengan ayah kami. Jika pernah membenci ayah kami. Istighfar. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Jamaah sekalian, silakan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, yang sedang diuji, apapun ujiannya, ayo sampaikan kepada Allah. Silakan berbisik. Ya Allah, Engkau tahu ujian kami ya Allah. Engkau tahu beratnya hidup yang kami jalani. Silahkan. Yang sedang diuji rumah tangganya, bilang sama Allah, ya Allah. Yang sedang diuji dengan keluarga besarnya, bilang ya Allah. Yang sedang terluka, yang sedang sakit hatinya, bilang, ngadu sama Allah, ya Allah, sakit, sembuhkan hati. Yang sedang diuji ekonominya, yang lagi sulit, bilang sama Allah, ya Allah, angkat kesulitan kami. Ya Allah, ya Allah, siapapun kami siang ini yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Yang sedang ada masalah, angkat masalahnya. Yang sedang diuji, ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati ujian yang Kau titipkan kepada kami. Yang sedang sakit, sembuhkan penyakit kami. Yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluar terbaik kami. Yang sedang punya hajat, mudahkan segerakan hajat kami.
Ya Allah, berkahilah komunitas kami, orang tua asuh Balikpapan. Jaga kami semua ya Allah. Istiqomahkan kebaikan kami ini ya Allah. Lembutkan semua hati, agar hati kami terus mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, sepulang dari tempat ini, perbaiki hidup kami, perbaiki akhlak kami, istiqomahkan ibadah kami. Jaga hati kami, tenangkan perasaan kami. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman. Wafatkan kami dalam iman. Ya Allah, jangan tinggalkan kami sendirian ya Allah. Kami pernah berharap kepada manusia. Kami sakit hati karena manusia. Kami pernah bersandar kepada makhluk-Mu. Kemudian kami dikecewakan oleh makhluk-Mu. Ya Allah, jika bukan kepadamu, harus kepada siapa lagi kami memohon ya Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad Sallallahu, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Hari ini Engkau pertemukan kami di dunia. Satu saat nanti Engkau pertemukan lagi kami ya Allah dengan kesempatan yang lain. Sampai kami nanti bertemu di surgamu ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanan. Bersalaman, mohon maaf lahir dan batin. Saling memaafkan, saling mendoakan, berpelukan, saling menguatkan, bersalaman. Mudah-mudahan selalu ada kesempatan untuk kita bisa bertemu lagi. Jamaah sekalian, terima kasih untuk siang hari ini. Mohon maaf Ahilman banyak kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari AA. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh nanti kita berjumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.